Waktu curahan pemikiran with me Nadira, sebenarnya aku itu kepingin banget ya buat buku tentang gimana sih caranya aku tuh keluar dari dalam tanda kutip jurang yang gelap dan akhirnya tuh bisa keluar ke dunia yang indah, dunia yang baru yang banyak sekali orang tuh nggak tahu. Padahal dunia yang indah itu tepat ada di depan mata dia, tapi dia tuh nggak bisa lihat gitu loh karena itu tertutup oleh kabut-kabut dunia yang memabukkan. Oke, jadi dimulai dari tahun 2010. Saat itu ya, tahun 2010 itu sangat umum banget kalau anak-anak bercita-cita menjadi polisi, presiden, tentara, dokter lah, perawat, pilot, pramugari, begitu kan. Tapi ada seorang anak kecil ini yang dalam tanda kutip menyimpang dari gambaran umum anak-anak saat itu. Anak kecil ini ingin menjadi seorang guru BK atau seorang psikolog. Kesehatan mental saat itu kan masih dicap sangat buruk banget. Orang yang bermasalah dengan kesehatan mental adalah orang-orang yang gila, yang lemah dan pemalas. Saat itu stigmanya adalah seperti itu. Singkat cerita nih, si anak kecil ini merencanakan masa depannya untuk menjadi seorang psikolog dan menjadi pembicara di TV-TV nasional yang membahas mengenai kesehatan mental anak-anak di masa-masa pertumbuhan. Fast forward di tahun 2014, anak kecil ini mulai beranjak dewasa. Saat ini dia berada di antara dua pilihan jurusan kuliah. Mau ambil jurusan psikologi tapi tidak didukung keluarga dan mungkin saja itu bakal diungkit seumur hidupnya, atau memilih jurusan lain yang dipilihkan keluarganya yang pastinya kalau dia memilih itu dia harus menjual mimpinya yang telah dia pupuk selama 4 tahun terakhir. Tapi keluarganya bakal bahagia. Kira-kira apa yang dipilih anak kecil ini? Apakah dia masuk jurusan psikologi tapi keluarganya menentang, atau dia memilih jurusan yang dipilihkan keluarganya tapi dia harus menjual mimpinya? Kira-kira mana yang dipilih anak ini? Aku kasih waktu 5 detik. Jadi jawabannya adalah anak kecil ini memilih kebahagiaan keluarganya dan dengan berat hati si anak kecil ini menjual mimpi besarnya menjadi seorang psikolog. Keluarganya berpikir bahwa cita-cita remeh si anak kecil ini akan lama-lama memudar. Tapi benarkah itu yang terjadi? Apakah cita-cita anak remeh itu memudar? Tidak. Sama sekali tidak. Bara apinya menjadi seorang psikolog yang menolong anak-anak agar bisa tumbuh dengan penuh tawa dan senyuman tidak padam sepenuhnya. Dan keinginan itu masih hidup dan mungkin tidak akan pernah padam. Jadi apa yang dilakukan anak kecil itu? Dia belajar otodidak selama waktu senggang di kuliah. Dia beli buku psikologi, mempelajarinya sendiri, belajar dari banyak artikel di internet, membaca kasus-kasus psikologi, dan dia melakukan segala hal yang bisa dia lakukan dengan dirinya sendiri. Apakah anak kecil tadi akhirnya berhasil menjadi psikolog? Tentu aja enggak. Karena dia sudah menjual mimpinya saat memutuskan untuk membahagiakan keluarganya. Dan setelah lulus dari bangku kuliah, anak kecil yang tumbuh dewasa ini ternyata kehilangan arah. Mimpinya adalah menjadi psikolog, tapi sekarang itu tidak akan terjadi selamanya. Dia tidak akan pernah bisa menjadi psikolog selamanya. Mimpi itu sudah terkubur, dan anak yang baru tumbuh dewasa ini sangat-sangat terlambat menyadarinya. Dia hanya bisa memeluk abu dari mimpi itu dan meratapinya. Dan anak ini terlalu dalam meratapinya hingga jatuh ke dalam sebuah jurang yang gelap. Dia jatuh dalam perangkap depresi. Dan di tahun 2018, hari kelulusan seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Tapi tidak dengan anak itu. Dia sama sekali tidak bahagia, tatapannya benar-benar kosong. Semangat hidupnya itu sudah memudar dan dia bahkan gak tahu apa yang harus dia rayakan di hari kelulusannya dia. Karena dia melakukan itu untuk keluarganya, bukan untuk dirinya. Merasa relate? Aku yakin juga banyak sekali yang seperti ini. Dan hal itu adalah sebuah pelajaran mahal yang akan dia pahami beberapa tahun kemudian. Dan kelulusan seakan mengambil penutup mata dan penutup hatinya yang mengikat dirinya selama 4 tahun terakhir. Emosi yang tertahan di hatinya itu akhirnya tumpah tidak karu-karuan. Dan anak ini gak tahu gimana caranya harus bersikap dengan seluruh emosi yang datang secara tiba-tiba. Saat tersadar dengan situasi yang ada di sekitarnya, dia hanya bisa mengatakan, ternyata aku gak baik-baik aja. Sembari terjun semakin dalam ke dalam jurang yang gelap yang tak terlihat ujungnya, dia telah memasrahkan dirinya pada takdir. Jika memang waktunya telah habis, maka dia akan dengan senang hati menerimanya. Di tahun 2020, takdir mengatakan bahwa waktunya masih panjang. Kini dia dihadapkan dengan satu pilihan terakhir, yaitu melanjutkan hidupnya. Dan saat itu dia nggak tahu gimana caranya untuk kembali hidup saat tujuan hidupnya itu telah direnggut dan tidak bisa kembali. Dia kembali memasrahkan segalanya kepada takdir. Dia mengatakan, jika aku memang harus hidup,
bantu aku untuk hidup kembali. Dan di titik ini psikolog itu menjadi hal yang berperan penting. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi dengan psikolog itu. Dia hanya berusaha untuk berjalan mengikuti cahaya takdir. Berhasil atau enggak, dia sama sekali enggak peduli. Dia sudah terlalu lelah untuk berpikir dan merasakan apapun setelah memerangi isi kepalanya dan hatinya sendiri setiap detiknya. Dan ternyata takdir masih mengasihinya dengan memberikan hal-hal baik setelah melewati jurang yang gelap selama 3 tahun. Sekarang dia hanya harus melewati seutas tali tebal untuk melewati sungai yang deras yang ada jauh di belakang. Tidak ada pengaman, hanya teriakan himbauan yang sayup-sayup terdengar dari sang psikolog. Beradu volume dengan derasnya aliran sungai, dan anak ini tahu dia tidak punya pilihan lain selain berhasil melewati sungai itu. Karena jika dia gagal, dia sangat tidak yakin bisa menyelamatkan dirinya dari derasnya air sungai yang mengerikan. Lalu, apakah si dia ini berhasil melewati sungai hanya dengan seutas tali itu? Jawabannya, iya, dia berhasil sampai dengan selamat, menjauh dari jurang yang gelap yang telah ia tinggali selama 3 tahun lamanya. Kini dia menatap padang rumput hijau yang berada di bawah kakinya. Kini dia tahu bahwa hidupnya sudah lebih aman. Dia sudah selamat dan siap menceritakan segalanya kepada dunia. Dia telah siap menolong orang-orang lain yang sedang berusaha keluar dari jurang gelapnya. Dia sibuk memantaskan dirinya, menguatkan dirinya untuk bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Dan kini dia berada di sini, di hadapanmu dalam bentuk video ini, dalam bentuk audio ini yang akan mengobrak-ngabrik kegelapan dengan cahaya obor yang hangat dan lembut. Dia, anak kecil itu, adalah aku yang sedang berbicara dengan kalian, yang akan memperlihatkan dunia indah yang baru aja aku temukan, dunia yang tidak banyak orang bisa melihatnya karena ditutupi oleh kabut tebal, hasil dari tuak yang diminum dunia hingga bisa memabukkan siapa aja yang ada di atasnya. Beruntungnya aku menemukan dunia baru yang luar biasa ini bersama dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang keluar dari jurang gelapnya dan kini menawarkan obor-obor hangat untuk memerangi kegelapan yang ada di hati kita. Aku memahami setiap orang memang punya cerita dan perjuangan masing-masing. Dan perjuanganku tadi bukanlah hal yang sebenarnya ingin aku ceritakan sebagai sebuah privilege atau sebagai sesuatu yang bisa dibangga-banggakan. Tidak seperti itu. Ada rasa terpaksa sebenarnya aku harus menceritakan ini kepada dunia. Tapi aku sengaja menceritakan ini untuk menunjukkan pada kamu bahwa aku memahamimu, bahwa aku sudah pernah ada di sana dan aku tahu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu hadapi, apa yang harus kamu perjuangkan di situ. Dan aku di sini tidak untuk judge siapapun. Aku ada untuk menawarkan cahaya hangat yang amat sangat kamu butuhkan. Sebuah cahaya harapan bahwa kamu harus melewati semua itu untuk memantaskan diri menjadi salah satu orang hebat yang ada di dunia bersama orang-orang hebat lainnya di dunia yang baru dan indah. Sebagai penutup, ada perkataan dari Rumi, "Your pain is a sign, listen to them." Rasa sakitmu adalah sebuah pertanda, dengarkanlah mereka. You were born with wings. Why prefer to crawl through life? Kamu dilahirkan dengan sayap. Kenapa memilih untuk merangkak di dalam kehidupan? Di sini, let's learn how to use your beautiful wings and fly as high as you can. Jadi di sini, mari kita belajar gimana sih caranya menggunakan sayap kamu yang indah dan terbanglah setinggi yang kamu bisa. Oke, podcast yang kali ini sampai di sini. Thank you banget, much love. See you on the next episode. Bye bye.